Dalam rangka mendakwahkan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengirim surat ajakan kepada raja-raja. Salah satunya ditujukan kepada Raja Busra melalui Harits bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Mu'tah, Harits telah dibunuh oleh Syarahbil Ghassani, salah seorang gubernur kaisar. Menurut aturan yang berlaku untuk siapa saja, membunuh utusan adalah kesalahan besar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah atas peristiwa ini. Beliau segera menyiapkan 3.000 orang pasukan dan memilih Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu sebagai panglimanya. Kemudian beliau berpesan, jika Zaid syahid, angkatlah Ja'far bin Abu Thalib sebagai pemimpin. Jika ia juga syahid, angkatlah Abdullah bin Rawahah sebagai pemimpin. Jika ia juga syahid, maka terserah kaum muslimin untuk memilih pemimpinnya. Ketika mendengar ucapan ini, seorang Yahudi berkata, ketiga orang yang ditunjuk itu pasti akan mati syahid. Nabi-nabi dahulu juga berkata demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera putih kepada Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu dan Rasulullah ikut mengantar serta melepas rombongan tersebut. Di perbatasan kota, ketika para pengantar akan kembali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, semoga Allah mengembalikan kalian dengan keselamatan dan kemenangan, serta dijauhkan dari segala keburukan. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dengan 3 bait syair. Aku menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosaku. Aku menginginkan sebilah pedang yang akan memutuskan pembuluh darahku, atau sebilah tombak yang akan menusuk usus dan hatiku sehingga memburai keluar. Dan jika kelak orang-orang melawat kubur kami, mereka akan berkata, semoga Allah memberi petunjuk dan kejayaan atasmu, wahai pejuang. Kalian benar-benar telah mendapat petunjuk dan kejayaan. Setelah itu, berangkatlah pasukan tersebut. Ketika Syarahbil Ghassani mendengar keberangkatan pasukan itu, ia pun menyiapkan 100.000 tentara untuk melawannya. Terdengar pula berita bahwa Heraklius, Kaisar Romawi, telah mengirim 100.000 tentaranya. Dengan jumlah musuh yang begitu banyak, sebagian sahabat menjadi ragu, apakah harus bertempur atau memberitahu Rasulullah. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, wahai para sahabatku, apa yang kalian takuti? Untuk apa kalian keluar meninggalkan rumah? Tujuan kalian adalah memperoleh syahid. Kita adalah orang-orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan atau jumlah orang. Kita hanya berperang demi agama, agar Allah memuliakan kita. Majulah, setidaknya 2 kemenangan pasti kita dapatkan, mati syahid atau menang. Mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah semangat kaum muslimin. Mereka maju terus hingga ke Mu'tah, dan terjadilah pertempuran antara kedua pasukan itu. Bendera dibawa oleh Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Ia menyerang di medan tempur sampai ke Ghamsan. Pada saat itu, saudara Syarahbil telah terbunuh, dan kawan-kawannya melarikan diri. Syarahbil pun lari dan bersembunyi di sebuah benteng. Kaisar Heraklius mengirimkan lagi pasukan bantuan sebanyak 200.000 tentara, sehingga pertempuran bertambah dahsyat. Akhirnya Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu mati syahid, dan bendera kaum muslimin diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu ia memotong kaki kudanya agar tidak terpikir olehnya untuk pulang ke rumah. Sambil menyerang musuh, ia membaca beberapa bait syair. Hai manusia, betapa indahnya surga dan betapa indahnya mendekati surga. Betapa indahnya ia, betapa sejuk airnya, telah dekat saat siksa bagi orang-orang Rum, dan aku wajib untuk membunuhnya. Ia menghunus pedangnya dan menerobos ke medan tempur melawan orang-orang kafir. Karena ia pemimpin pasukan, maka bendera tetap berada di tangannya. Pada mulanya bendera dipegang dengan tangan kanannya, tetapi seorang kafir telah memenggal tangan kanannya. Bendera itu langsung ia raih dengan tangan kirinya, tetapi si kafir itu pun memotong tangan kirinya. Ia segera mendekap bendera itu di dadanya, dengan lengannya yang masih tersisa sambil digigit. Lalu seorang kafir lainnya menebaskan pedang dari arah belakang, sehingga tubuhnya terpotong menjadi 2. Ia rubuh syahid ke tanah. Pada saat itu, Ja'far radhiyallahu anhu baru berusia 33 tahun.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, setelah wafatnya, ketika mayat itu diangkat, di bagian depan tubuhnya terdapat 90 luka. Kemudian orang-orang memanggil Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abdullah bin Rawahah sedang makan sekerat daging di sebuah sudut pasukan karena sudah 3 hari tidak makan apapun. Mendengar ada yang memanggilnya, ia melemparkan daging itu sambil memarahi dirinya. Hai, lihatlah, Ja'far telah syahid, sedangkan kamu masih sibuk dengan dunia. Ia menyerang dan mengambil bendera kaum muslimin. Jari tangannya terluka dan hampir putus. Kemudian jari itu ia injak dengan kakinya, lalu ditariknya, sehingga putuslah jarinya. Ia buang jari yang terputus itu, dan ia maju ke medan tempur. Dalam keadaan demikian, datanglah keraguan di hatinya karena kekuatan musuh yang begitu besar. Namun hanya sekilas pikiran itu terlintas dalam dirinya. Ia segera berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai hati, apa yang masih kamu rindukan sehingga ragu? Istrikah? Ia sudah kutalak 3, atau hamba sahaya? Semuanya telah kumerdekakan, atau kebun, itu pun telah kusedekahkan di jalan Allah." Lalu ia membaca syair, "Demi Allah, wahai hati, kamu harus turun meskipun dengan senang ataupun dengan berat hati. Kamu pernah menjalani hidup dengan kesenangan selama beberapa lama. Berpikirlah, pada hakikatnya kamu berasal dari setetes air mani. Lihatlah orang-orang kafir telah menyerang kaum muslimin. Apakah kamu tidak mencintai surga? Jika kamu tidak mati sekarang, suatu saat nanti akhirnya kamu akan mati juga." Setelah itu ia turun dari kudanya. Kemudian datanglah sepupunya membawa sekerat daging karena sudah berhari-hari tidak makan. Ia berkata, "Makanlah ini untuk meluruskan tulang punggungmu." Baru saja ia akan memakan daging itu, terdengarlah suara kekalahan. Akhirnya, daging itu ia lemparkan, dan ia segera menghunus pedangnya terjun ke kancah pertempuran. Ia terus bertempur hingga mati syahid. Faedah, inilah teladan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Setiap kejadian mereka memberikan pelajaran tentang tidak cintanya mereka pada dunia dan kecintaan mereka terhadap akhirat. Kita tidak perlu meragukan lagi tentang keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang marilah kita perhatikan bagaimana sifat mereka di depan para penguasa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kalimat hak kepada raja zalim." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Amin ya rabbal alamin.